Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudillil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keriduannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan agama Allah di muka bumi ini hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan ini, khotib ingin mewasiatkan diri sendiri dan juga jamaah semuanya agar senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di era modern seperti sekarang ini, masih banyak dijumpai perilaku seseorang yang menjadikan sebuah perbedaan menjadi masalah yang besar. Suku, ras, agama, budaya menjadi hal yang sering dipermasalahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tak sedikit orang yang sengaja menyebarkan berita dengan tujuan untuk membuat kegaduhan di antara masyarakat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Belum lama ini, masyarakat Jogja, terutama yang tinggal di daerah perkotaan, menjadi terkena dampak atas keributan oleh dua kelompok suku dari luar Jogja yang tinggal di daerah Seturan, Sleman.
Belum lama juga sempat terdengar kabar bahwa ada keributan antar dua kubu supporter dari luar Jogja dan terjadilah keributan antara dua kubu supporter tersebut. Hal tersebut dipicu oleh masalah yang sepele dan dapat diselesaikan dengan cara kepala dingin. Dalam hal ini, jika kita senantiasa menghargai perbedaan yang ada di sekeliling kita, tidaklah perlu mengatakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga perbedaan akan selalu ada, namun perbedaan itu akan membuat kita memiliki rasa kebersamaan yang tinggi terhadap sesama. Perbedaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa kita hindari. Jamaah sekalian, di Indonesia ini memiliki banyak keberagaman suku dan budaya yang tentunya menjadikan kita berbeda-beda dengan yang lainnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yang sudah dicetuskan oleh sejak zaman dahulu oleh Empu Tantular dalam bukunya yang berjudul Sutasoma, menjadikan bukti bahwa negara kita memiliki banyak keragaman suku dan budayanya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbedaan suku dan budaya ini seharusnya tidak menghalangi kita untuk saling silaturahmi dan menjalani hubungan agar kita tidak saling membenci dan memaki orang lain. Perbedaan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menjalani kehidupan untuk saling memaki dan saling membenci atas perbedaan yang ada. Sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك يجزينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون, yang artinya janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dari ayat sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita harus memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap orang lain atas perbedaan yang ada, dan kita tidak boleh mencaci maki orang lain hanya karena merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Perbedaan tidak hanya semata membuat kita menjadi sombong dan sewenang-wenang terhadap orang lain yang berbeda terhadap kita. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda tidak untuk saling berdebat dan saling mencaci mana yang benar dan mana yang salah, melainkan sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan semua orang untuk hidup dalam damai, dalam perbedaan, dan tidak memusuhi dan menyakiti orang lain yang berbeda dengan dirinya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Rasulullah pernah bersabda, kamu akan melihat kepada orang-orang mukmin itu dalam hal kasih sayang di antara mereka, dalam kecintaan dan dalam belas kasihan di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Jika satu tubuh itu merasa sakit, maka tubuh yang lain
akan menjerat rasa sakitnya itu pada anggota tubuh yang lain dengan menyebabkan tidak dapat tidur dan merasakan demam. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai manusia yang peduli terhadap orang lain. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar kita dapat mewujudkan rasa kebersamaan atas perbedaan yang ada, yaitu yang pertama, menerima kenyataan bahwa kita tidak sendirian dan masih ada di luar sana bangsa dan suku budaya yang berbeda-beda dari semuanya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar dan nikmatnya ciptaan Allah yang merupakan salah satu anugerah terindah dan terbesar yang diberikan kepada kita jamaah sekalian. Kedua, menghargai hak orang lain yang sejatinya setiap manusia itu memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk hidup yang bahagia dan hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Dengan kita menghargai hak orang lain, maka kita juga akan dihargai oleh orang lain pula. Kemudian yang ketiga, yaitu menghargai dan menerima pendapat orang lain dengan cara bermusyawarah, sehingga terbentuklah suatu hasil dari kesepakatan bersama dan tidak ada ketidakseimbangan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Jika hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka kita akan terhindar dari rasa benci karena hasil yang didapat merupakan sebuah keputusan bersama sekalian. Kemudian yang keempat, yaitu saling membantu kepada orang lain serta menjalin silaturahmi yang baik dengan orang lain. Dengan kita membantu orang lain, maka kebersamaan kita akan terjaga walaupun dengan orang yang berbeda-beda, yang berasal dari tempat yang jauh dari kita, dengan orang yang berbeda, kemudian bahasa berbeda, kita akan saling terikat dengan cara bersilaturahmi. Dengan meningkatnya rasa kebersamaan diri kita dengan orang lain, maka perselisihan yang melibatkan perbedaan tidaklah terjadi, sehingga perlu diterapkannya rasa saling membantu dan menjalin silaturahmi dengan orang lain. Barakallahu lil walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim lil walakum wa li syairil mu'minin wal mu'mina wal muslimina wal muslimat wal qulilan nabiyyin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan kasiran thayyiban mubarakatan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yuriduhu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadidah yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum zunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fa'adna fawzan azimah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amri hatsuna khalaqakum kama qauluhu ta'ala fit tanzil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala wa barik ala abdu wa la rasulika Muhammad wa ardallahu anna kulla far'ur rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wal aliin wa anna syairil ali Muhammad wasyahibi ajma'in wattabi'inna wattabi'inna wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma ighfir lana dunubana wa kaffir lana sayyi'atina wa taufana ma'al abrar. Allahumma inna as'aluka daulatan khilafatan rasidatan ala minhajin nubuwati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idza hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa inna adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.